Hai, oke, ya sambil lalu menunggu kopinya dingin, ya belum bisa diminum dong karena masih panas. Oke, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya lagi, dan mereka bertanya, Pak, kenapa sih kok YouTube saya itu sepi, nggak ada yang nonton, padahal kita harus mendapatkan 4.000 jam tayang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan 4.000 jam tayang, tentunya video kita harus banyak yang nonton dong. Oke, hari ini kita akan menjelaskan kenapa kok YouTube kita itu menjadi sepi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi YouTube kalian menjadi sepi. Faktor pertama yaitu dari kata kunci. Pernah kan kalian mendengar kata kunci? Kata kunci sebenarnya kata kunci itu adalah judul, ya, atau bisa diletakkan di tag atau di deskripsi. Tapi yang lebih berpengaruh itu adalah judul. Jadi sebelum kalian memberikan judul pada video kalian atau konten kalian, lakukan hal berikut ini. Kalian masuk ke YouTube dulu, kemudian kalian tulis tema apa sih yang ada pada video kalian, misalkan vlog. Ya, kita masuk ke beranda YouTube www.youtube.com, kemudian tulis di kolom pencarian vlog. Maka ketika kita menulis kata vlog di situ, sebelum kita enter itu akan muncul ke bawah banyak ya, vlog pemula, vlog terbaru. Nah, kita lihat tuh pilihan yang paling atas. Itu namanya kata kunci yang paling atas. Biasanya vlog pemula gitu kan ya. Kemudian kita kan sudah tahu kata kuncinya. Kemudian pada video kalian sebelum diupload ke YouTube, ubah namanya dulu pada videonya. Diubah menjadi vlog pemula di pantai apa gitu misalkan. Kemudian setelah videonya diganti nama, setelah diupload ke YouTube, kalian tulislah judul yang namanya sama dengan video kalian tersebut. Maka insya Allah ketika orang menulis vlog pemula, maka video kalian siapa tahu akan muncul di beranda YouTube. Jangan salah, kalau misalkan video kalian muncul di beranda YouTube, kalau ada yang mengklik satu kali saja video kalian, maka video kalian itu akan muncul berkali-kali kepada orang yang pernah mengklik video kalian meskipun satu kali, meskipun tidak subscribe. Ya, jadi kalau misalkan ada 10 orang yang tidak sengaja mengklik video kalian, maka 10 orang itu akan terus mendapatkan rekomendasi tentang video kalian, apalagi sampai menontonnya sangat lama begitu. Jadi buatlah video yang menarik. Oke, selain itu kita juga perlu memperhatikan tema yang kalian upload sesuai tidak dengan keadaan saat ini. Contoh, kalian lagi vlog di taman ya. Kalau misalkan taman itu sudah lama, pengunjung sudah tahu semua tentang taman tersebut, ya bisa-bisa ketika orang melihat video kalian, apa ini, saya sudah pernah ke situ. Jadi buatlah kalian itu mengunjungi tempat-tempat yang baru. Kenapa? Karena orang-orang ingin tahu tempat barunya seperti apa. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena kalian bukan artis. Tapi kalau misalkan kalian artis, Raffi Ahmad misalkan, datang ke tempat-tempat yang sudah lama dan di sana orang-orang sudah tahu semuanya, tapi orang-orang tetap akan menontonnya. Kenapa? Karena yang membuat video adalah Raffi Ahmad. Kalau misalkan yang datang adalah Ariel Noah mengunjungi desa apa, maka orang-orang pasti akan menonton videonya karena yang ada di dalamnya adalah artis. Sedangkan kita yang bukan siapa-siapa datang ke tempat yang bukan tempat baru, ya maka dari itu orang-orang sulit untuk menontonnya karena kita itu siapa gitu. Maka dari itu buatlah hal-hal yang baru sehingga orang-orang itu penasaran apa sih yang ada dalam video atau apa yang ada dalam isi video kalian tersebut. Gunakanlah thumbnail yang menarik. Tahu thumbnail kan? Kalau nggak tahu itu gambar sebagai cover. Kalau buku itu kan sebelum kita melihat ke isinya ada cover depannya. Sama seperti YouTube, sebelum orang itu menonton isinya, mereka juga akan melihat covernya terlebih dahulu. Mereka juga akan lihat thumbnailnya terlebih dahulu. Buatlah thumbnail semenarik mungkin. Misalkan kalian lagi ngevlog di sungai, meskipun kalian tidak lagi bersama Ahmad Dhani, Raffi Ahmad dan Ariel Noah, bisa saja kalian itu meletakkan gambar buaya yang besar gitu, sehingga orang-orang itu melihat, oh ternyata ada buayanya, ternyata setelah ditonton videonya buayanya cuma buaya mainan gitu kan, bisa kan ya. Ya, untuk mempengaruhi penonton. Jadi buatlah penonton itu penasaran terhadap video kalian, maka video kalian akan semakin banyak orang yang menonton. Ketika video kalian dengan tidak sengaja diklik dan orang-orang menontonnya agak lama, maka video kalian yang lain akan direkomendasikan oleh YouTube kepada orang-orang yang telah mengklik video kalian tersebut.
Seperti yang kita ketahui, banyak channel-channel YouTube yang membahas tentang jam upload, durasi video harus panjang, dan kita harus share ke Facebook, kita harus share ke WA, karena orang-orang yang menonton pertama kali itu akan merubah performa YouTube kita. Dan kalian harus dengarkan ini. Meskipun kita menguploadnya jam 12 malam ketika orang-orang pada tidur, itu akan terbaca oleh YouTube. Jadi ketika orang bangun, orang yang bangun itu tetap akan menonton video kalian. Kalau video kalian itu menarik, kalau thumbnail kalian menarik, kalau judul kalian tercantum dalam kata kunci, begitu. Jadi tidak harus pas jam 5 sore ketika orang-orang banyak yang sedang berkumpul, sedang santai, jam 8 malam orang sedang tidak ada kerjaan. Bukan pas berarti ketika orang menguploadnya jam 12 malam tidak ada yang menonton, bukan begitu. Jadi kalau misalkan kalian itu mengupload jam 12 malam, pada jam tersebut penontonnya itu sedikit. Tapi ketika sudah sampai pada jam 5, video yang diupload jam 12 malam itu akan terbaca juga pada jam 5-nya. Akan ramai juga pada jam 8 malamnya. Contoh, ada lagi nih yang merekomendasikan durasi video kita harus lama supaya orang-orang itu yang menonton video kita juga ikutan lama. Enggak seperti itu juga. Dengarkan ini. Meskipun video kalian durasinya lama, kalau di sana dalam video tersebut gabut atau boring, orang-orang itu akan pindah ke channel lain, begitu. Makanya buatlah video semenarik mungkin. Jangan jadikan durasi yang lama itu sebagai patokan. Buatlah video kalian itu menarik. Karena ketika video kalian itu menarik, meskipun sebentar, orang-orang itu akan menontonnya berulang kali. Dan YouTube akan merekomendasikan video kalian ke semuanya. Ya, yang mengupload videonya durasi lama, kalau menarik itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan durasi lama, di sana cuma tertanam rasa gabut, boring, dan membosankan, maka orang-orang itu akan men-skip video kalian. Bahkan ada juga yang akan pindah ke channel yang lain. Sehingga performa video kalian akan berkurang juga kan tentunya. Jadi buatlah video semenarik mungkin. Contoh lagi nih, terakhir ya. Ada orang yang meng-share terus videonya, share ke WA, menyuruh teman-temannya untuk subscribe, like, ayo lihat video saya. Terus begitu. Lalu bagaimana ketika teman kalian sudah bosan menerima ajakan kalian untuk subscribe, untuk melihat video kalian? Ia di WA membalas gini, iya saya sudah subscribe, iya saya sudah menontonnya, videonya 1 jam ya. Di WA sudah membalas seperti itu. Tapi nyatanya, apakah teman kalian itu tidak akan merasa bosan? Sudahlah, ya sudah. Kita minta tolong ke teman itu kalau kita lagi butuh, sebutuh-butuhnya. Misalkan video kita lagi ikut lomba tuh misalkan. Iya, kalau lomba itu kan cuma ya 1 kali dalam waktu 1 minggu lah, atau 2 kali dalam waktu 1 minggu lah, atau kalian ikut lomba terus ya gak apa-apa, minta bantuan. Tapi kalau misalkan kalian tidak ikut apa-apa, kalian men-share-nya ke WA, kalian men-share-nya ke Facebook, kalian menyuruh teman-teman untuk melihat, untuk menonton video kalian. Iya, kalau teman-teman kalian itu menontonnya dengan durasi yang lama. Tapi kalau cuma menonton sebentar langsung keluar, itu malah bertambah performa jelek kepada video kalian. Kalau saya itu mengupload video, saya tidak pernah meng-share ke teman-teman saya, kecuali video yang memang betul-betul membutuhkan share. Kenapa kok saya melakukan hal seperti itu? Supaya saya bisa melihat secara real sampai di mana YouTube itu merekomendasikan video saya tanpa saya meminta tolong atau meminta bantuan kepada teman saya. Begitu. Jadi ketika saya melihat di YouTube Studio dan video saya ditonton 2 orang, berarti 2 orang itu adalah real murni dari YouTube. Begitu. Paham kan maksud saya? Ya semoga paham lah. Jadi saya ini menceritakan hal seperti ini karena sudah berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati. Kalau misalkan ada kesalahan ya saya mohon maaf. Saya cuma berbagi inspirasi dan berbagi pengalaman saya kepada kalian. Terima kasih. Saya Rafiq Muhammad dan sampai jumpa. Jangan lupa ngopi teman-teman ya. Panas. Sudah.